وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى جميع الأولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها بري وبحرها ثم إلى جميع التابعين وتابعي التابعين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين وبالخصوص إلى مذاهب الأربعة وصل إلى إمامنا الشافعي رضي الله عنه ثم إلى صاحب هذا الكتاب الأستاذ الدكتور محمد الزهيري ثم إلى جميع مشايخنا ومربي روحنا وصل إلى الشيخ محمد مخلوق صالح النبي إلى الشيخ محمد محسن وهاب والشيخ محمد حسين الدين ومشايخهم وتلاميذهم اللهم افتح علينا فتوح العارفين ببركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu ikhraj zakatil fitri. Utawi iki iku nerangaken waktune ngetokaken zakat fitrah. Inna waqta wujubi zakatil fitri. Sak temene waktune wajibe zakat fitrah. Wa ya waktu wujubi zakatil fitri ghurubu syamsi akhiri yaumin. Iku terbename matahari akhire dina min Ramadana saking ulan Ramadan. Kama koyok keterangan sabako kang wis lewat apa mah. Wa amma waktu ikhrajiha. Anapun utawi waktune ngetokaken zakat fitrah. Fayusanu mongko iku den sunataken. Ada uha opo ngetokaken zakat fitrah. Apa mbayar zakat fitrah. Qabla sholatil Idi. Ing dalem sadurunge salat Idul Fitri. 5 krono hadis rawa kang riwayataken Ibnu Umar sinten sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amara iku perintah sinten Rasulullah bi zakatil fitri kelawan zakat fitrah. Perintah antu adda ing yen to den bayaraken utawa den toaken apa zakatul fitrah qabla khurujin nasi ing dalem sadurunge metune manusa ila sholati maring salat. Akhraja ngetoaken hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Wa yajuzu lan wenang ikhrajuha apa ngetoaken zakatul fitri fi yaumil Idi ing dalem dina riyaya kullihi sekabehane yaumil Id. Wa yahrumu lan haram ta'khiruha apa ngakhiraken zakat fitrah an yaumil Idi saking dina riyaya. Fa in akhara mongko lamun ngakhiraken sapa wong ha ing zakatul fitri ya asima mongko dosa sapa wong. Wala zimalan wajib hu ing wong qada uha apa ngadani zakatul fitri. Wa yajuzulan wenang ta'jilu zakatil fitri apa nyepetaken zakat fitrah min awali Ramadana saking kawitane ulan Ramadan wati wali syahrilan sepanjang bulan. Li annaha krana sak temene zakatul fitri
tajibu iku wajib apa zakatul fitri bisa babaini kelawan sebab loro. Saumi syahri ramadhana rupane poso ulan Ramadan wal fitri lan riyaya fitri minhu saking Ramadan. Faida wujida atau wajada wujida padha bisa dibaca dua macam. Wa faida wujida mongko lamun den temu ahaduhuma apa salah sijine sababe ini. Itu kalau dibaca wujida. Kalau dibaca wajada bisa. Faida wajada mongko ing dalem nalikane nemu sapa wong ahadahuma ing salah sijine sababe ini. Jaza mongko wenang takdimuha. Apa ndhisikaken zakatul fitri alal akhori ing atase kang liya. Ka zakatil mali kaya zakat mal ba'da milkin nisabi ing dalem sause miliki sak nisab. Wa qablal hauli lan ing dalem sadurunge haul. Wala yajuzu lan ora wenang takdimuha apa ndhisikaken zakatul fitri ala syahri ramadhana ing atase wulan Ramadan. Li annahu krana sak temene takdimuha ala syahri Ramadan ngono. Li annahu krana sak temene takdimuha ala syahri Ramadan takdimun iku ndhisikaken ala sababaini ing atase sebab loro. Fahuwa mongko utawi takdimun ala sababaini ka ikhraji zakatil mali iku kaya ngetokaken zakat mal qabla nisabi ing dalem sadurunge sak nisab wal hauli lan sadurunge haul. Wal hauli lan sadurunge haul. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang masalah kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu dimulai dari terbenamnya matahari hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi seumpama hari raya itu adalah Ahad, besok seumpama Ahad, paham ya? Maka hari terakhir Ramadan hari apa? Sabtu. Itu kalau lebarannya hari Ahad. Ya kan? Tapi kalau lebarannya itu hari Sabtu, berarti besok terakhir. Makanya besok sore malam Sabtu ini Menteri Agama sudah mau melihat bulan. Soalnya kemungkinan puasa 29 hari. Kalau besok sore nggak kelihatan, berarti yo ikmal salasina yauman, disempurnakan 30 hari. Itu caranya begitu. Cara untuk menetapkan awal bulan Syawal. Maka setelah dapat 29 hari bulan Ramadan, malamnya itu melihat apa? Hilal Syawal. Kalau kelihatan berarti yo Sabtu hari rayanya. Kalau nggak kelihatan berarti yo Ahad pasti. Kalau Ahad pasti. Kalau Sabtu kemungkinan. Awakmu milih ndi? Mesti Sabtu nek awake ora kelek ditakoni, wis ora usah ditakoni. Wis mesti milih Sabtu. Soale sing enteng. Nah, aku yo melu pemerintah. Ati umaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Jadi melihat situasi dan kondisi besok sore itu Menteri Agama sudah mengerahkan sayapnya ya maksudnya ya yang membantu Menteri Agama itu untuk melihat hilal Syawal. Kalau memang kelihatan berarti ya Sabtu, kalau nggak kelihatan berarti ya Ahad. Ini apa itu yang dilakukan oleh orang NU. Biasanya pasti melihat hilal dulu. Tapi kalau orang Muhammadiyah jauh-jauh hari
sudah pasti menyatakan ahad lebaran. Kenapa? Karena menggunakan ilmu hisab. Ilmu hisab, ilmu falak. Falak. Soalnya kalau dilihat dari ilmu hisab, ilmu falaknya, maka itu Ramadan tahun ini adalah 30 hari. Lah mana yang benar, melihat hilal atau menggunakan hisab? Podo bener. Tidak ada yang salah. Sing salah sapa? Sing ora poso. Sing salah sing ora poso. Podo bener, sama betulnya. Menggunakan hisab sama menggunakan ru'yah itu podo. Ini komentarnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi dari Mesir. Sekarang beliau pindah ke Qatar. Beliau itu faqih, ahli fikih. Itu ulama zaman sekarang yang mewajibkan zakat profesi itu Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi sebelum beliau nggak ada yang mewajibkan zakat profesi. Makanya kalau kitab-kitab salaf nggak ada. Kitab salaf, kitab Majmu', kitab Al-Um dan lain sebagainya nggak ada. Apa itu zakat profesi? Adanya adalah di Fiqh Zakat miliknya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian diakui oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab beliau Fiqhul Islam. Itu beliau juga mewajibkan zakat profesi. Lah bagaimana ru'yah sama hisab? Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili podo. Komentarnya cuma begini Dr. Yusuf Qaradawi. Rasulullah SAW beliau mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kamu ketika melihat hilal Ramadan dan lebaranlah kamu ketika melihat bulan Syawal. Kenapa Rasulullah SAW kok mengatakan puasalah kamu ketika melihat bulan Ramadan dan lebaranlah kamu ketika melihat bulan Syawal? Paham? Puasalah kamu. Nah, ini komentar. Kita melihat asbabur wurudil hadis. Kenapa Rasulullah kok mengatakan demikian? Sebab zaman dulu, zaman Rasulullah itu adalah kaumun ummiyun. Mereka semuanya masih belum ngerti ilmu falak. Makanya ketika menentukan awal bulan Syawal atau awal bulan Ramadan harus melihat nyata hilal Ramadan atau hilal Syawal. Ketika zaman berkembang sehingga ilmu falak itu sudah terpercaya, atau gaya itu terpercaya sudah sedikit salahnya, maka beliau mengatakan pakai hisab sekarang, pakai hisab. Dulu kalian nggak ada yang ngerti ilmu falak, sekarang semuanya sudah ngerti ilmu falak, makanya pakai falak, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Satu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kok pakai ilmu falak? Beliau lebih memilih pakai ilmu falak daripada melihat. Coba kita sekarang waktu sholat. Waktu sholat awakmu melihat matahari atau melihat kalender? Ayo, kalender ya. Ayo maksudnya jam yang ada di kalender gitu. Iya kan? Gak ada orang sekarang mau adzan leren pakai tongkat dincepno iki wis lingsir apa bro? Ada apa enggak? Gak ada. Semuanya pasti melihat jadwal yang ada di kalender. Jadwal yang ada di kalender itu semuanya pakai hisab. Paham? Pakai ilmu faham? Kalau sholat itu adalah rukun Islam yang paling mulia di hadapan Allah, cara menentukannya saja pakai ilmu falak, apalagi puasa. Paham ya? Paling pendapatnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, biar tahu tak waca. Ini kaifa natamal ma'as sunnah, kitabnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Asik gitu, kapan-kapan beli. Sakmene kita bukan cilik tapi berbobot. Cilik tapi angel bacaane berbobot. Bahasanya intelektual. Kaifa nata'amal ma'as sunnah. Kalau nanti bisa dicari di internet ya. Kaifa nata'amal ma'as sunnah. Dr. Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi. Itu fatwa-fatwanya Yusuf Al-Qaradawi.
Yes. Jadi awal wajib mengeluarkan zakat fitrah itu dimulai dari terbenamnya matahari hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau seandainya tahun ini lebarannya adalah Ahad, berarti akhir hari Ramadan hari apa loh? Hari Sabtu loh. Hari Sabtu. Kalau hari Sabtu matahari sudah terbenam, itu berarti awal mengeluarkan zakat fitrah. Paham? Hari Sabtu. Kalau memang lebarannya adalah hari Ahad. Sebagaimana yang telah diterangkan kemarin. Adapun sunnah mengeluarkan zakat fitrah, ini sunnahnya. Kalau waktu wajibnya setelah terbenamnya matahari hari terakhir dari bulan Ramadan. Sunnahnya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebelum sholat id. Sebelum sholat id. Berarti setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, sebelum kita melaksanakan sholat id, kita membayar zakat fitrah. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau kita membayar zakat fitrah setelah sholat subuh, sebelum sholat id, maka pahalanya double. Pahalanya double karena melakukan kesunahan. Paham? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Umar itu cerdasnya bukan main. Sahabat Ibnu Umar termasuk kalau di dalam ilmu hadis itu jalur, termasuk salah satu jalur silsilah ad-dahabiyah, jalur keemasan hadis itu melewati sahabat Ibnu Umar karena wongnya cerdas, makanya sampai silsilah dahabiyah. Apa? Jalur keemasan. Paling nek lewat kita ya silsilah fidoyah. Paling jalur apa? Jalur perak. Iku nek perak karena jalur karet. Jalur karet. Nah, itu sahabat Ibnu Umar itu cerdasnya bukan main. Makanya sampai kalau hadis lewat beliau itu ada istilah namanya apa? Silsilah dahabiyah. Jalur keemasan. Yes. Sahabat Ibnu Umar beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, amara bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Kata Rasulullah, ini yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Umar. Rasulullah SAW beliau memerintahkan zakat fitrah itu dibayarkan sebelum orang-orang keluar untuk menjalankan sholat. Paham ya? Itu sunnahnya. Sunnahnya mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Itu sunnah mengeluarkan zakat fitrah. Yes. La wa yajuzu ikhrajuha fi yaumil kullih. Lah bagaimana kalau dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri? Maka di sini dikatakan mengeluarkan zakat fitrah pada hari Idul Fitri, hari raya Lebaran Idul Fitri itu boleh sampai maghrib nanti. Jadi seumpama hari Ahad besok itu Lebaran, maka kita mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id sampai sebelum terbenamnya matahari hari Ahad, maka itu sah. Paham? Boleh. Paham apa enggak? Paham ya? Tapi kalau diakhirkan dari hari raya, berarti seumpama Lebaran itu hari Ahad, bayarnya kamu itu hari Senin. Paham? Itu namanya takhiruha an yaumil id, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Fa'in akharaha asima. Maka dosa. Dapat dosa. Zakatnya sah. Cuma dosa. Itu kalau dikeluarkan setelah hari Lebaran. Paham ya? Walazimahu qada'uha. Kok enggak dikeluarkan pada hari Id, batas akhir kan hari Id, maka wajib diqadha. Wajib mengqadha. Makanya kita malam Lebaran harus siap-siap.
harus siap-siap mengeluarkan zakat fitrah, daripada nanti setelah subuh kita mau datang ke orangnya, uangnya wis pergi ke masjid, berarti ya pas wayahe apa jenenge sonjo-sonjo iki mek nggawa duit 30.000 diwehno zakat fitrah. Zakat fitrah duit. Kalau pengen mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah, pakai uang 30.000 sudah cukup. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Soalnya zakat fitrah menurut Imam Abu Hanifah itu boleh diuangkan. Lah uang seharga gandum. Seharga gandum. Lah zakat fitrah menurut Imam Abu Hanifah itu adalah so'un min burin au nisfu so'in min burin. Setengah sok dari gandum. Ini ada di dalam kitab Fiqhul Islam dan di dalam kitab miliknya Imam Ibnu Rus, Bidayatul Mujtahid, Madzhabul Arba'ah. Jadi faqala Abu Hanifah wa ashabuhu yujzi'u zakatul fitri binisfi sa'in min burin. Nah, ngono. Tak waca niku, baca setengah sok dari gandum. Setengah sok dari gandum. Lah setengah sok dari gandum itu berapa? Nah, maka di dalam madhab Imam Abu Hanifah, satu sok itu mereka berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, satu sok itu 3 kilo 8 ons. Itu Imam Abu Hanifah. 3 kilo 8 ons. Itu Imam Abu Hanifah. Tapi ashabnya itu Abu Yusuf itu salah satu ulama ashab Abu Hanifah yang pendapatnya muktabar, bisa diperhitungkan. Beliau mengatakan satu sok itu sama dengan pendapatnya jumhurul ulama. Berapa? 2 kilo 7 ons. Paham ya? Nah, itu pendapatnya Abu Yusuf. Nah, kalau 2 kilo 7 ons itu separuhnya berapa? Berarti 1 kilo 4 ons. Nah itu 1 kilo 4 ons. Lah 1 kilo 4 ons itu berapa harganya? Lihat nih nggone internet harga gandum. Harga gandum beda-beda harga gandum. Sing spesial ya ono sing 34.000 1 kilo. Ono sing 30.000, ono sing 24, ono sing 20.000. Sing paling rendah 12.000. Lah zakat boleh dikeluarkan yang paling rendah. Berarti seumpama 1 kilo 4 on sekitar 18.000. Lebih murah. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya pakai yang apa itu 30.000 ihtiyatnya 30.000. Sah. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah itu sunnahnya setelah sholat subuh sebelum menjalankan sholat Idul Fitri. Dan kalau mengeluarkan zakat fitrah di hari lebaran itu maka boleh-boleh saja. Kalau setelah hari lebaran maka hukumnya haram. Paham? Kalau tidak mengeluarkan wajib diqodoi. Sama zakat mal juga demikian. Misalkan ada orang sekarang kaya raya, dia punya 1 nisab tapi setiap tahun nggak pernah mengeluarkan zakat fitrah. Paham? Dia mulai bisnis umur 20 tahun. Setiap setahun dia perdagangannya itu ada 1 nisab. Semestinya dia harus mengeluarkan zakat 2,5% dari perdagangan. Kemudian sampai umur 50 dia nggak pernah zakat. Pas umur 50 dia sadar. Paham? Dia sadar. Maka mulai tahun umur 20 sampai 50 berarti berapa? 30 tahun. Wajib diqodoi. Nek sadar. Nek ora sadar yo ora sadar. Ora sadar. Maksudnya iku sadar iku mau insaf itu. Mau insaf, mau menjalankan aturan syariat. Maka dia wajib mengqodoi. Ini pendapatnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Wajib diqodoi. Wa yajuzu ta'jilu zakatil fitri min awali Ramadan. Boleh kita mengeluarkan zakat fitrah
di awal Ramadan. Awal Ramadan berarti tanggal berapa? Loh? Tanggal berapa? Awal Ramadan tanggal berapa? Ya tanggal 1 Ramadan nah. Awal Ramadan berarti tanggal 1 Ramadan. Pertama puasa itu tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Itu kalau pakai bulan kan tanggal 1 Ramadan. Kalau pakai kalender berarti kemarin tanggal 24 April. Maka kita menyerahkan zakat fitrah itu sudah sah. Dari awal Ramadan. Paham ya? Paham. Jadi sudah sah. Awal Ramadan kita menyerahkan zakat fitrah. Lah nek awal Ramadan saja boleh, apalagi pertengahan Ramadan, ya tambah boleh. Paham? Cuma kalau kita menyerahkan zakat fitrah di awal Ramadan, ini nanti ada masalah. Misalkan saya menyerahkan zakat fitrah saya di awal Ramadan, paham? Kepada orang miskin. Sujiwo misalkan, sujiwo. Ono ini sujiwo kano ya, serahkan. Ini zakat fitrah saya. Ini saya menyerahkan di awal Ramadan, paham? Kemudian pas tanggal 15 Ramadan sujiwo mati. Paham? Maka saya wajib mengeluarkan zakat fitrah lagi. Itu masalahnya kalau kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum waktu wujud. Maka ketika kita menyerahkan zakat awal Ramadan, kok yang kita kasih itu mati sebelum terbenamnya matahari malam lebaran, kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maka sing enak ya malam lebaran itu matahari terbenam, kita cari orang mengeluarkan zakat fitrah. Itu sing enak ngono. Aman. Seumpama kita mengeluarkan zakat fitrah setelah terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan, kemudian setelah itu dia jam 12 kok mati, beres. Kenapa? Karena kita menyerahkan sudah waktu wujud. Kalau sebelum waktu wujud, tanggal 25 Ramadan, kita zakat fitrah. Langsung tak kasih tanggal 20 Ramadan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah lagi. Paham ya? Ngono lho. Di kamar aja ora semangat. Jarene anak. Jarene anak lho. Urusanmu mbak Anam ora mbak aku. Terus lho. Lah, li'annaha, kenapa kita kok boleh mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan? Paham? Kenapa kita boleh mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan? Dan kenapa waktu wujud itu adalah setelah terbenamnya matahari? Jadi kenapa kok boleh kita mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan? Sebab zakat fitrah itu berhubungan dengan dua sebab. Sebab yang pertama dengan puasa Ramadan. Sebab yang kedua dengan hari raya Idul Fitri. Lah puasa Ramadan itu dimulai dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 hari. Lah hari raya Lebaran itu setelah terbenamnya matahari hari terakhir dari bulan Ramadan. Itu sudah masuk dalam hari Lebaran. Berarti kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan, maka kita sudah menemui satu sebab, yaitu puasa Ramadan, maka sah. Paham ya? Tapi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum bulan Ramadan, berarti kalau kemarin tanggal 23 April, ini zakat fitrah saya, maka tidak sah. Kenapa? Karena kita mendahului dua sebab. Sebab apa? Sebab puasa Ramadan dan sebab lebaran. Apa kurang ini? Paham? Sawangannya kok mikir. Paham ya? Nah, jadi kalau mendahului dua sebab, maka tidak boleh. Kalau mendahului satu sebab, maka boleh. Soalnya orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah ada dua sebab. Sebab puasa Ramadan atau sebab bulan Ramadan. Yang kedua, sebabnya dia menangi hari lebaran. Makanya kalau ada orang mati, malam apa itu hari terakhir dari bulan Ramadan, misalkan Ramadan hari Ahad, dia mati Sabtu pagi, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Paham kan? Karena tidak menemui waktu wujud, tidak menemui waktu wujud.
Sama, kalau ada orang dilahirkan setelah terbenamnya matahari malam lebaran, dia tidak wajib dizakati karena tidak menemui bulan Ramadan. Harus menemui dua ini, harus menemui dua. Oleh karena itu, takjil menyerahkan zakat fitrah di awal Ramadan boleh. Kenapa? Karena sudah mendahului satu sebab. Yaitu apa? Bulan Ramadan. Yang tidak boleh itu kalau kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum bulan Ramadan. Berarti bulan Sya'ban tidak. Kita mengeluarkan zakat fitrah, ini zakat fitrah saya tidak sah. Kenapa? Karena mendahului dua sebab. Seperti halnya kita tidak boleh membayar zakat mal sebelum nisab dan sebelum haul. Durung punya satu nisab, belum haul itu sudah bayar zakat. Maka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tapi kalau kita bayar zakat mal sebelum haul tapi sudah punya satu nisab, boleh. Misalkan apa itu tahun ini misalkan ada orang dia perdagangan, dia dagang. Mulai bulan Syawal dia berdagang. Nanti satu haulnya itu kan bulan Syawal lagi 1 tahun. Haul itu satu tahun. Kok di pertengahan berarti bulan Maulid dia sudah punya satu nisab, boleh dikeluarkan zakatnya. Paham? Soalnya sudah apa? Sudah ada satu nisab walaupun belum haul. Tapi kalau dia mengeluarkan zakat mal sebelum dapat satu nisab dan sebelum haul, maka tidak boleh. Tidak boleh. Berarti mendahului dua sebab. Paham? Loh. Nice. Ikhraju zakatil fitri wallahu alam bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lan yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fidina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lan yanfa'una ihna wa faqihna wa qarabatina fidina rabbana anfa'na rabbi 'allimna lan yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fidina subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu